Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students and all people who watch this video. How are you all? Hopefully all of you is fine and happy forever. Okay, let's introduce myself. My name is Ana Mashu'adil Warda. Usually my students call me Bu Warda. And I teach at MTSN 3 Jombang, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. And I was teaching about social society or ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas tentang pembelajaran kita di hari spesial ini, Ibu ingin memberikan sedikit pesan untuk semua yang menonton video ini terkait pandemi coronavirus or COVID-19. Banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal dunia di seluruh negara akibat COVID-19. Untuk itu, kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, harus senantiasa rajin untuk menjaga kesehatan kita. Ada beberapa tips yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jika kalian keluar rumah, gunakanlah face mask atau masker. Bahkan jika kalian punya face shield, silakan digunakan. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, make a social distancing or physical distancing. Or in Indonesia, buatlah jarak, jagalah jarak dengan orang lain sepanjang 1 meter. Kemudian, makanlah yang bergizi dan istirahat yang teratur. Dan yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita, guru-guru kita, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu amalan yang bisa kita lakukan, dan amalan ini ijazah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, dengan rajin melantunkan sholawat li khamsatun. Mari kita bersolawat bersama-sama. Li khamsatun nutfi biha hawal wabail hadima al-mustafa al-murtada wa ibnahuma Okay, don't forget to try this at home. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada materi pembelajaran inti kita pada hari ini. Anybody knows? Yes, correct. Now we learn about social interaction or interaksi sosial. Materi ini didapatkan oleh adik-adikku semuanya, anak-anakku semua yang duduk di kelas 7 pada semester ganjil sesuai dengan kurikulum 2013, revisi 2017. Come on, let's check it out. Before we start our studying, let's pray together. Raise our hands, bow our head, let's pray. Isti'adadan, du'aan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Pastikan kalian sudah memegang buku tulis dan bolpen ya. Baik anak-anakku, adik-adikku, sekarang kita masuk pada pengertian interaksi sosial. Oke, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Nah, sekarang anak-anakku, perhatikan gambar yang ada di video ini. Kira-kira adakah interaksi sosial di dalamnya? Nah, betul sekali.
Jadi, ini adalah contoh interaksi antara individu dengan individu. Terlihat sekali dari gambar ini mereka saling berjabat tangan, mereka saling bersalaman. Oke, gambar berikutnya adalah ada seorang anak kecil yang sedang tersenyum. Kira-kira gambar ini ada interaksi sosial atau tidak ya? Oke, betul sekali tebakan kalian. Jadi dari gambar ini terlihat jelas bahwa tidak ada interaksi sosial. Syarat utama interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ada dua jenis, yang pertama primer, yang kedua sekunder. Nah, ciri-ciri dari primer adalah bertatap muka. Misalnya, saat kalian tengah menerima materi di dalam kelas, kalian langsung bisa bertemu, bertatap muka dengan melihat wajah dari Bapak Ibu Guru, langsung menerima penjelasan materi dari Bapak Ibu Guru di dalam kelas. Itu adalah contoh kontak sosial primer. Nah, kontak sosial sekunder, ciri-cirinya adalah ada perantara. Apa saja perantara itu? Bisa HP, bisa televisi, bisa surat mungkin, media sosial, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kontak sosial sekunder ini terbagi menjadi dua. Ada langsung dan juga tidak langsung. Seperti saat ini yang tengah Ibu lakukan dengan kalian semua. Ibu menerangkan materi dengan video. Ini contoh kontak sosial sekunder secara langsung. Untuk kontak sosial sekunder secara tidak langsung, itu berarti ada orang lain yang menyampaikan. Contohnya bagaimana? Ada teman kalian sakit. Kalian tidak tahu kalau dia sakit. Padahal dia sudah lama tidak masuk kelas. Kamu mendengarnya dari temanmu lainnya bahwa temanmu itu sedang sakit. Itu adalah contoh dari kontak sosial sekunder secara tidak langsung. Nah, sekarang kita masuk pada komunikasi. Jadi 3. Apa saja itu? Ada komunikator, ada komunikan, dan pesan. Komunikator adalah orang yang memberi informasi. Seperti yang Ibu lakukan ini, Ibu adalah seorang komunikator. Ya. Komunikan itu siapa? Komunikan adalah orang yang menerima informasi. Kalian semua yang tengah menyimak video ini adalah komunikan. Lalu pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Oke? Nah, perhatikan gambar ini. Kira-kira yang terjadi pada gambar ini termasuk kontak sosial primer atau sekunder? Oke, betul sekali. Jadi, terlihat jelas di sini Pak Jokowi langsung meninjau kepada penjual sayuran yang ada di pasar. Mereka langsung bertemu, langsung bertatap muka. Jadi, ini termasuk dalam kontak sosial primer. Good job. Next. Kira-kira gambar ini masuk kontak sosial primer atau sekunder ya? Nah, great work. Betul sekali. Jadi gambar ini merupakan kontak sosial sekunder. Kenapa? Karena di sini terlihat jelas ada seseorang yang sedang mengirim email ke gurunya atau mungkin ke temannya atau bahkan ke rekan kerjanya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Jadi ada 6 faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja itu? Ada sugesti,
Ada imitasi, ada identifikasi, ada simpati, ada empati, dan juga ada motivasi. Nah, kira-kira sugesti itu bagaimana penjelasannya? Baik, sugesti adalah pengaruh karena rasa percaya atau yakin. Jadi salah satu faktor pendorong interaksi sosial adalah karena adanya rasa percaya, rasa keyakinan kita, rasa sugesti dari pemikiran kita bahwa itu yang menjadi pendorong adanya interaksi sosial. Kemudian yang kedua, imitasi. Imitasi maksudnya adalah meniru sikap, meniru gaya hidup, atau meniru penampilan. Ya, contohnya biasanya di rumah setiap pagi ayah kalian rutin untuk mengaji Al-Quran. Kalian meniru kebiasaan itu. Nah, itu termasuk dalam faktor imitasi. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini lebih tinggi tingkatnya dari imitasi. Karena apa? Identifikasi ini meniru untuk menjadi sama. Dan itu bersifat permanen. Contohnya sekarang ini kita bisa melihat banyak sekali orang-orang awam yang rela untuk melakukan bedah plastik agar mirip dengan idolanya. Mulai dari bedah plastik yang mirip dengan Barbie, ada yang bedah plastik bahkan mirip dengan bentuk dari seekor hewan kucing. Kalau kalian penasaran bisa kalian searching di YouTube. Jadi seperti itu merupakan contoh dari faktor identifikasi. Yang keempat adalah faktor simpati. Simpati yaitu mengakui perasaan bahagia atau kesedihan. Contohnya misal kalian tahu teman kalian juara 1 di kelasnya. Kalian memberi ucapan selamat, congratulations of your achievement. Misalkan seperti itu, ya. Faktor yang kelima yaitu empati. Apa itu empati? Merasa larut atau hanyut dalam kedukaan maupun kesukaan yang diwujudkan dengan perbuatan nyata. Ya, empati ini tingkatannya di atas dari simpati. Kenapa? Karena ada perbuatan nyata. Ya, jadi empati ini bedanya di situ. Ada perbuatan nyata. Hal yang paling mudah kita lihat adalah saat ini ketika tengah mewabahnya pandemi COVID-19, kalian punya rezeki lebih. Kalian simpati, sedih dengan pandemi itu. Akhirnya yang kalian lakukan adalah empati. Apa contohnya? Memberikan donasi. Ya. Jadi ketika tingkatannya itu pada perbuatan nyata, maka itu dinyatakan empati. Ketika tingkatannya itu hanya pada perasaan, berarti itu disebut faktor simpati. Paham ya? Nah, faktor yang terakhir, yang keenam, yaitu motivasi. Apa itu motivasi? Dorongan untuk berbuat lebih baik melalui sikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Contohnya bagaimana? Kalian bisa melihat orang tua kalian bekerja dari pagi hingga sore, hingga malam bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Dia melakukan itu karena apa kira-kira? Motivasi. Motivasi yang ingin melihat anaknya bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang bisa berguna bagi keluarga, agama, dan negara. Oke? Setelah mendengar penjelasan tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial tadi, sekarang kita main tebak-tebakan gambar ya. Oke. Gambar ini kira-kira masuk dalam faktor apa, Nana? Nah, betul sekali. Jadi ini masuk dalam faktor imitasi.
Nah, kalau ini kira-kira faktor apa ya yang menjadi pendorongnya? Ya, betul sekali. Ini adalah faktor motivasi. Look at this picture. Di sini you can see that Prabowo giving a congratulation to Jokowi. So, gambar ini masuk dalam faktor simpati. Betul. Ini yang paling mudah ini kayaknya. Tadi sudah Ibu jelaskan loh. Kira-kira apa ya faktornya? Betul. Jadi ini faktor sugesti. Treat word. Wow. Kira-kira gambar ini masuk faktor apa ya? Yes, betul sekali. Jadi ini faktor identifikasi. Why? Karena ini ada orang, dia rela untuk oplas atau operasi plastik agar bisa menjadi Superman. Nah, ini yang terakhir. Kira-kira kalau ada orang memberikan bantuan kepada para korban bencana, masuk faktor apa ya? Yes, you did a great job. Empati. Okay? After we finish our studying, let's pray together. Raise our hands, bow our head, let's pray. استعدادا دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Bagaimana anak-anakku, adik-adikku? Do you understand by watching this video?
Hopefully, you can take some precious learning by this video. Semoga ilmu yang kalian dapatkan senantiasa bermanfaat. Pesan dari Ibu, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.